Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Ya, bertemu kembali bersama Bapak dalam pembelajaran bidang studi IPS yang merupakan pertemuan kedua ya. Setelah kemarin pertemuan pertama kalian sudah juga mendapatkan video pembelajaran tentang teori pembentukan benua. Nah, ini masih ada hubungannya dengan materi pertama ya. Kita akan coba kupas di sini benua, karakteristiknya dan juga samudra dengan karakteristiknya. Tapi mungkin untuk samudra Bapak akan coba bahas nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan coba bahas benua saja dulu. Baik, anak-anakku sekalian, tapi jangan lupa sebelum kalian menyimak video ini, sebelum kalian melakukan pembelajaran, silahkan kalian membaca doa dulu supaya kalian bisa menerima materinya dengan fresh dan juga bisa menangkap dan juga menyimak materi sampai dengan akhir pembelajaran. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, belum subscribe untuk channel YouTube Bapak, untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran lainnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tentu saja. Baik, dan jika bermanfaat silahkan kalian like kemudian juga share ya. Terima kasih sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung mulai saja. Ya, bagaimana kalian ketahui bahwa di permukaan bumi kita ini terdiri dari dua bagian ya, ada bagian daratan dan bagian lautan. Bagian daratan biasanya dikenal dengan benua dan sedangkan bagian lautan dikenal dengan samudra ya. Jadi benua itu adalah daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi, sedangkan samudra itu adalah perairan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Nah, seperti halnya ada di slide dan video ini, luas daratan itu 29% dan luas perairan itu 71%. Jadi bumi kita ini lebih banyak didominasi oleh perairan ataupun samudra dan juga laut ya. Baik anak-anakku sekalian, di video pertama kalian sudah mempelajari tentang teori pembentukan benua, bahwasanya seorang ilmuwan yang bernama Alfred Wegener, beliau menyampaikan dan juga melakukan riset dan juga penelitian bahwa dahulu kala beberapa jutaan tahun silam, 135 juta tahun silam, itu bahwa benua di kita itu cuman ada satu ya, cuman ada satu yang disebut dengan Pangea ya, kemudian terpecahlah menjadi dua bagian, yang satu Laurasia dan yang sebelah selatannya itu adalah Gondwana. Ya baik anak-anakku sekalian, kita simak saja. Nah, ini benua Pangea yang dimaksud, yang sekarang menjadi benua pada kondisi saat ini ya. Nah, ini adalah hasil pecahan setelah sekian ratus juta tahun berikutnya ya. Ini teori Alfred Wegener. Ya, kita bisa lihat dan kalian juga bisa lihat. Inilah yang sering ada di peta-peta ya, ini peta dunia. Baik, kita mengenal ada 6 benua sebenarnya ya, cuman yang satu itu tidak berpenghuni. Ada 5 benua, dan untuk memudahkan kalian menghafal ya 5A dan 1E lah ya, begitu ya. Kalian supaya gampang menghafal 5A dan 1E. Nah, itu terdiri dari benua Asia ya, yang paling luas itu adalah 44 juta 391.000 km persegi, kemudian disusul oleh benua Amerika dengan luas 42 juta lebih kilometer persegi, kemudian benua Afrika
30,2 juta kilometer persegi, kemudian benua Eropa 10,3 juta kilometer persegi, kemudian disusul oleh benua Australia yang merupakan benua terkecil itu 7,6 juta kilometer persegi. Lalu ada benua Antartika ya, benua Antartika. Nah, ini yang disebut benua yang tidak berpenghuni ini hanya untuk riset saja ya di Kutub Selatan 13,2 juta kilometer persegi. Nah, untuk samudra kita kenal dengan paha saja ya supaya gampang menghafal. Ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Dan samudra yang paling luas itu adalah Samudra Pasifik seluas 165,700 kilometer persegi. Baik anak-anakku, kita langsung saja masuk ke karakteristik benua Asia yang tadi sudah disampaikan. Luasnya adalah 44,3 juta kurang lebih. Kemudian letak astronomis dari benua Asia itu sendiri adalah 77 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur timur ya. Batas-batas wilayahnya benua Asia ini sebelah utara berbatasan langsung dengan kutub utara itu Samudra Arktik. Kemudian sebelah timur itu Selat Bering ya yang berbatasan langsung dengan Kanada, dan Selat Pasifik tentu saja itu ada di Laut Jepang dan juga Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia ya. Kemudian di sebelah barat ada pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Merah, dan Laut Tengah itu di kawasan Eropa. Nah, itu untuk letak astronomis dan juga letak geografis daripada benua Asia. Kemudian apa saja yang menjadi karakteristik ya, tentu saja di benua Asia ini terdapat gunung Mount Everest yang merupakan puncak tertinggi ya di dunia dengan tinggi 8.848 meter di atas permukaan air laut ya. Nah, kemudian ada puncak tertinggi, ada Puncak Jaya ya itu di Indonesia. Nah, tetapi tetap tidak mengalahkan Mount Everest ya. Jadi Puncak Jaya itu cuma 5.000 meter, sedangkan Mount Everest itu sampai dengan 8,8 ribu meter. Kemudian dataran terluas dan tertinggi itu ada di Tibet yang biasa ya, karena memang pegunungan Himalaya ini luar biasa ya, itu adanya di Tibet, dan biasa dijuluki juga dengan atap dunia ya negara Tibet ini. Dataran rendah itu ada di Siberia, Turan, Hindustan, dan Lhasa ya di sebelah utara Rusia, sebelah utara Mongolia di sana. Yang sebelah dekat dengan Samudra Arktik tentu saja itu adalah merupakan dataran rendahnya. Kemudian lembah sungai besar, lembah sungai Huanghe dan Yangtze Kiang ya itu di Cina, yang merupakan sungai besar juga di kawasan Asia. Baik, kita lanjut ke iklim. Jadi iklim Asia itu curah hujannya sangat tinggi karena memang kita bukan hanya tropis tetapi juga ada subtropis ya. Itu ya meliputi Asia Utara ya itu. Kemudian kalau Asia Tenggara itu biasanya tropis ya. Kemudian dari floranya itu adalah kayu, tanaman perkebunan buah-buahan, hutan berdaun jarum, kemudian padang rumput, tundra, lumut, taiga, fauna, sapi, kerbau. Nah, untuk faunanya itu adalah sapi ya, kerbau, kuda ya seperti biasa lah ya, itu yang sering kita lihat di sini ya, termasuk juga harimau putih dan juga badak bercula yang menjadi ciri khas. Kemudian untuk rasnya, untuk benua Asia ini adalah merupakan ras Kaukasoidnya ada yaitu di perbatasan ya Asia Tengah lah ya. Kemudian ras Mongoloid itu ya seputaran kita Melayu itu Mongoloid. Kemudian ras Negroidnya juga ada itu di kawasan benua Asia bagian timur ya. Termasuk di Indonesia juga ada di Papua Nugini, di Irian Jaya, mohon maaf di Papua. Kemudian juga di India bagian selatan ya, kemudian juga Sri Lanka yang bagian daripada benua Asia. Kemudian dari agama itu beragam, Islam, Buddha, Kristen ada, Hindu ada, Shinto ada, Konghucu ada, dan lain-lainnya. Kemudian bahasanya ada Arab, ada Cina, Urdu, Jepang.